أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan bab yang kemarin ada gangguan teknis, tiba-tiba kameranya mati. Jadi supaya serialnya nyambung dengan kemarin, saya lanjutkan materinya. Kemarin di tengah-tengah penjelasan tentang kulit bangkai yang ditibal. Jadi bab ini menjelaskan hal-hal yang najis bisa berubah menjadi suci. Jadi bukan mutanajis. Kalau mutanajis itu benda suci yang terkena najis. Tapi ini langsung najisnya, najis berubah menjadi suci. Kemarin ada 3. Yang pertama itu arak atau khamr yang berubah menjadi cuka. Saya kurang begitu tahu pabrik cuka itu prosesnya gimana, jadi saya belum pernah nanya langsung ke ininya. Kalau Pak Aziz tahu cuka yang dipakai di bakso itu cara bikinnya gimana? Ya itu makanya saya belum langsung melihat langsung, kemudian nanya langsung sama orangnya. Jadi yang jelas penjelasan di sini kemarin sangat rinci di pertemuan kemarin tentang perubahan dari khamr atau hal-hal yang memabukkan menjadi suci, yaitu dengan cara berubah menjadi cuka. Kemarin syaratnya banyak, kemarin sudah dijelaskan, diantaranya harus berubah dengan sendirinya tanpa dicampuri oleh barang yang lain. Kemudian yang kedua kemarin sudah kita jelaskan kulit bangkai. Nah, kulit bangkai ini bisa menjadi suci dengan cara disamak atau bahasa Arabnya ditibal, yaitu kulit bangkai yang diberi zat-zat yang sangat keras rasanya, seperti kotoran burung merpati, seperti pohon dadap bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya kurang tahu saya, itu sangat sepet. Sepet itu bahasa Indonesianya apa? Sama. Sepet itu rasa salak itu sepet, itu apa bahasa ini? Keset. Tapi sangat sangat sepet sekali. Saya pernah mencicipi itu. Sangat sepet sekali. Itu nanti kulit bangkainya itu diusap-usap yang dalam maupun yang luar, terutama yang dalam karena untuk menghilangkan fudulat, itu sisa-sisa daging atau lemak yang nempel di kulit itu. Darah juga, karena sisa-sisa itu akan menjadikan kulit itu rusak dan bau busuk. Tapi kalau sudah dikasih kotoran merpati atau itu pohon itu atau yang lainnya, misalnya ada bahan lain yang bisa untuk itu boleh. Yang penting sangat pekat rasa dan baunya itu. Nah, itu nanti setelah digosok-gosok itu kemudian dicuci ke air, dihilangkan najisnya. Itu langsung jadi suci. Jadi kulit bangkai bisa kemudian dijadikan jaket, pakaian. Ini kulit bangkai ya, bukan kulit yang disembelih. Kalau sembelih otomatis suci. Bangkai itu tanpa disembelih. Semua hewan kecuali anjing dan babi. Jadi mau harimau, banteng, mau jerapah, mau gajah, mau badak, semuanya bisa suci. Dengan cara disamak itu tadi, digosok dengan materi yang baunya sangat mencekam, sangat keras, kemudian diusek, ditunggu mungkin berapa menit, kemudian dicuci. Nanti dia akan, soalnya saya pernah nganterin orang itu, tapi kejadiannya sudah lama karena waktu saya masih SD, jadi sekitar tahun 92, 93 lah. Jadi keberlangsungannya sudah rada lupa-lupa, tapi saya diajak ke hutan, ngambil kulit pohon itu kemudian dipakai untuk itu. Memang baunya sangat
rasanya itu di lidah itu sangat mencekam sekali. Itu kemarin itu sampai kepada qauluhu jildul maitah ya. Yang dimaksud kulit bangkai adalah kharaja bi sya'ru wasufu wal wabaru wal lahmu li adami tasriha bil intibah. Ya dimaksud dengan kulit bangkai itu ya mengecualikan bulu-bulunya gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia tuh bulu semuanya bulu ya. Rambut ayam namanya bulu, rambut kambing namanya bulu. Rambut gajah namanya bulu. Tapi kalau bahasa Arab tuh beda-beda. Kalau yang lembut itu apa gitu ya, wabar. Kalau yang kasar seperti bulu ayam itu suf gitu. Karena bulu hewan ini tidak ngefek baik disamak ataupun tidak disamak, jadi dia tetap najis, jadi bulunya harus dihilangkan. Wa amal jildu fayatasru bidabaghi, kalau kulit itu memang disamak jadi suci. Itu yang taklum min tabi'il luhum ila tam'i thiyab wal maitatu mazalat hayatuha bi ghairi zakatin syar'iyyatin. Kulit bangkai ini artinya benar-benar bangkai, yaitu hewan yang mati tanpa disembelih dengan syar'i. Jadi mati kecelakaan atau mati disembelih sama orang yang sedang haji, sedang ihram, itu karena haram ya membunuh hewan ketika haji itu, maka sembelihannya orang itu pun dianggap bangkai karena tidak sah. Apalagi disembelih sama non muslim, itu otomatis dihukumi seperti bangkai. Nah, supaya tidak mubazir, kulitnya bisa dimanfaatkan dengan cara disamak. Fayadkhulu fil maitati ma la yu'kalu idza dzubih. Maka termasuk hewan yang tidak dimakan tetap bisa suci seperti jerapah, singa, harimau, badak dan lain-lain itu. Walaupun tidak boleh dimakan tapi bisa jadi suci. Wa kadzama yu'kalu idza ikhtalla fihi syartun min syuruti tazkiyah. Wa kadzama yu'kalu idza ikhtalla fihi syartun min syuruti tazkiyah. Iya, menyembelihnya tidak memenuhi syarat ya menjadi bangkai, seperti misalnya memotong kambing dengan pisau yang tidak tajam sehingga akhirnya tidak putus kerongkongannya misalnya, atau putus tapi 2 kali sembelihan karena ditarik kemudian dilepas kemudian ditancapkan lagi, itu juga akhirnya menjadi bangkai. Kadzabihatil majusi wal muhrim lil hajj bil umrah, ya seperti sesembelihan non muslim ataupun orang yang sedang haji. Lianna madhbuhal muhrim maitatun, karena orang yang sedang haji atau ihram itu sesembelihannya dianggap bangkai. Walau litiral bisail, walaupun itu terpaksa. Hakadza qala ar-Rahmani. Wa qarrara al-Hifni annahu yakunu maitatan fi suratil itirar faqad tunasyal. Kalau menurut Imam Hifni ini ketika ihram dihukumi bangkai itu kalau itirar, kalau sial tidak. Ya, kalau sial ini bentar ya. Bukan perburuan ini, sial ini. Bukan perburuan, sial itu ya apa namanya, misalnya ada serangan dari hewan kemudian membela diri akhirnya mati gitu loh ya. Jadi kalau menurut Imam Hifni itu kalau darurah itu tetap maitah ya, kalau darurah tetap maitah, tapi kalau membela diri itu tidak maitah. Gambarannya seperti apa ya? Misalnya pas lagi haji, lagi ihram, tiba-tiba ada harimau datang,
kemudian dia membela diri, harimaunya mati, itu jangan harimau lah yang halal dimakan. Misalnya ada kambing, kan di gurun atau di gunung-gunung itu kalau di Arab itu ada kambing yang kuat sekali, dia bisa manjat tebing itu, bisa manjat tebing, jadi bisa lompat-lompat di tebing itu sampai ke atas. Itu punya tanduk dan dia kalau dorong orang bisa sampai mental, bahkan kalau dalam kondisi itu bisa sampai meninggal kalau parah sekali. Nah dia membela diri, ada kambing mau nyeruduk ini, bela diri terus jerat mati misalnya. Nah kalau yang membela diri sial itu membela diri itu, maka dia tidak dianggap bangkai, jadi nanti dimakan boleh. Tapi kalau itiror itu terpaksa berarti contohnya apa ya? Di sini nggak dikasih contoh ini. Kan biasanya terpaksa itu kan menghalalkan ad-darurat tubihul makturat. Terpaksa itu menghalalkan sesuatu yang haram, misalnya kayak kalau tidak memakan bangkai maka bisa jadi meninggal, maka bangkai jadi halal. Tidak makan babi meninggal, maka makan babi jadi halal. Itu darurat. Cuman contoh di sini orang yang sedang haji darurat harus menyembelih hewan, itu saya kurang tahu itu contohnya gimana, wallahu alam. Karena di sini nggak dikasih contoh ya. Mungkin di kitab-kitab yang tebal ada contohnya. Yang jelas kalau darurat itu masih dianggap bangkai, tapi kalau sial, pembelaan diri tadi itu tidak menjadi bangkai dan nanti halal dimakan kambingnya itu. Wa kama dzubiha bil azami wa nabi wa yadkhulu fiha aidan al mautu hukman ka jildil hayawan alladhi sulikha minhu hala hayati fa innahu yathuru bid dabai. Ya, jadi termasuk nanti hewan yang masih hidup, nauzubillah ya, mohon maaf, diambil kulitnya, masih hidup tuh kulitnya diiris pakai pisau gitu. Itu tetap juga bisa menjadi suci dengan cara disamak, ditibah gitu. Nah, itu karena dihukumi bangkai, bagian tubuh hewan yang dipotong dalam keadaan hidup itu dihukumi bangkai. Nah, tapi kalau disamak menjadi suci gitu. Wa yakhruju bima dzukir maka tahiran ba'dal mauti kazildil adami. Dan otomatis beda dengan hal-hal yang setelah mati itu tetap suci, seperti kulit manusia. Itu walaupun sudah mati tetap suci. Mau disembelih nggak disembelih, karena manusia nggak boleh disembelih. Itu kulit manusia itu suci. Jadi yang bikin najis itu bukan karena kulitnya najis, tapi misalnya manusia terkena kotoran apa, meninggal terkena kotoran apa, itu namanya bukan najis tapi mutanajis, terkena najis. Jadi kalau disucikan ya jadi najis. Misalnya kayak pas meninggal biasanya mengeluarkan kotoran, mohon maaf, itu dicebokin, itu mensucikan. Jadi bukan karena tubuh manusia yang meninggal itu najis, bukan. Wajib dimandikan diantaranya ya karena itu perintah Allah. Terus kedua memang orang meninggal itu ada najis-najis yang keluar yang perlu disucikan. Bukan karena mayit itu najis sehingga wajib dimandikan, bukan. Mayit manusia itu suci. Wa makana najisan fi halil hayati kazildil kalbi wal khinzir. Begitu juga anjing dan babi itu sudah otomatis dia mau hidup mau mati ya najis terus, sehingga tidak mungkin disamak kulitnya. Fala yufiduhu dabu syai'an, maka tidak ngefek ketika disamak. Tambihun, satu peringatan. Al hayawanu in kana makulan la yajuzu dzabhu illa lil akli faqat. Hewan yang memang boleh dimakan itu kalau mau disembelih itu hanya boleh disembelih ketika akan dimakan. Jadi tidak boleh menyembelih hewan yang boleh dimakan niatnya untuk mengambil kulitnya saja, itu enggak boleh. Jadi harus diniati untuk dimakan. Bahkan dalam satu riwayat tidak boleh menyembelih hewan dengan tujuan untuk umpan misalnya.
Sembelih ayam untuk umpan harimau misalnya, supaya nanti harimaunya kita tangkep, kita manfaatkan kulitnya, itu nggak boleh. Jadi mestinya nyembelih hewan itu untuk dimakan kita gitu mestinya. Fayahrumu li akhdhil jildihi aw lahmihi li saidi bihi. Ya, maka tidak boleh dengan niat. Meskipun nanti tetap ketika disembelih kemudian niatnya untuk dipakai kulitnya, kita jadikan jaket atau apa, tetap halal dan apa namanya suci gitu. Tapi dalam melakukan kita nyembelih hewan yang dimakan kok untuk diambil kulitnya itu nggak boleh gitu. Itu dosa sendiri gitu. Tapi nanti pakai kulitnya juga boleh gitu. Wa ghairul ma'kuli la yajuzu dzabhuhu mutlaqan. Nah, kalau hewan yang tidak boleh dimakan itu malah sama sekali nggak boleh disembelih. Kita nggak boleh nyembelih jerapah, kita nggak boleh nyembelih apa namanya badak. Tapi kalau karena membahayakan ya boleh dibunuh kalau memang ada seperti kudanil misalnya. Kudanil kan kudanil itu di mana di Meksiko ya. Ada satu daerah yang kudanilnya itu populasinya membludak terlalu banyak sehingga banyak korban masyarakat yang meninggal ditabrak sama itu kudanil lah. Itu bahkan itu sunnah, bahkan sampai wajib untuk dibunuh itu ya, karena sudah mengganggu kemaslahatan manusia. Al-hadil jilahmil lisati wa ghairu ma'kuli la yajuzu dhabuhu mutlaqan walau li ajli jildihi illa idza nussa ala jawazi qatlihi aw nadbihi. Nah, kecuali kalau ada nas atau Al-Qur'an atau hadis atau syariat yang memperbolehkan untuk membunuhnya atau disunahkan membunuhnya, bahkan diwajibkan. Yaitu seperti tadi contohnya kayak kudanil yang ada di satu daerah di Meksiko itu sudah mengganggu masyarakat yang ada di situ, banyak korban, itu perlu dibunuh atau dikurangi populasinya gitu. Nggak dibunuh semua tapi dikurangi. Nah itu yang kedua. Jadi yang pertama arak bisa menjadi cuka, najis jadi suci. Yang kedua kulit bangkai najis menjadi suci. Nah sekarang yang ketiga masara hayawanan, najis-najis yang berubah menjadi hewan. Ya. Hakikatnya kalau di sini nih, dilanjutkan dulu ya. Kadudin tawalada min ainin najasah. Seperti belatung yang keluar dari kotoran. Belatung atau cacing keluar dari kotoran itu nanti suci itu. Jadi belatung itu suci ya, belatung itu suci. Ya tentunya dia mutanajis karena terkena kotoran. Tapi kalau dicuci nanti jadi suci. Walau mughalladatan, bahkan walaupun belatung itu keluar dari kotoran anjing atau babi, itu tetap suci. Li'annahu la yukhlaqu min nafsil mughalladhah. Karena menurut musannaf itu bukan diciptakan dari tai, tapi dia tercipta di dalam tai gitu. Wallahu alam, ini kalau ahli sains ini ahli biologi, apakah benar-benar dia tercipta dari sesuatu yang lain ataukah dia tercipta dari kotoran? Kalau menurut ahli biologi wallahu alam, kita nggak tahu. Tapi yang jelas bahwa ada teori mengatakan kantung rahim itu ternyata itu sangat rapat sekali ya. Kantung rahim itu rapat sekali. Dia mungkin bisa jadi lebih rapat dari kaca. Kaca itu kan rapat ya. Tapi kan kalau kaca kita taruh es, airnya bisa tembus ke sini kan. Lah rahim itu lebih rapat dari itu katanya. Menurut penelitian baru ditemukan berapa puluh tahun yang lalu lah. Makanya ibu yang punya penyakit HIV, AIDS, hamil, itu anaknya nggak terkena HIV. Virusnya nggak bisa masuk ke rahim.
orang yang terkena corona itu bayinya nggak terkena corona, saking rapatnya dinding rahim itu. Nah mungkin penciptaan dut ini kok Allah nggak bikin belatung ini najis walaupun berada di kotoran anjing misalnya, mungkin karena ini dalam sistem itunya ya, itu sedemikian canggihnya Allah menciptakan itu, dia benar-benar resisten terhadap kotoran anjing itu gitu. Hewan itu resisten, ini saking canggihnya Allah. Makanya ciptaan Allah tuh yang makhluk hidup tuh udah di Quran, makanya kan ayatnya itu innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Makanya Allah tuh enggak malu untuk memberikan contoh bahwa Allah mampu menciptakan nyamuk gitu. Artinya coba kalau kamu memang enggak ngaku adanya Allah, coba kamu bikin nyamuk gitu. Lah itu enggak usah bikin yang bernyawa. Bikin patung nyamuk saja. Patung nyamuk yang ukurannya segitu, di dalamnya ada urat-uratnya, ada usus, ada macam-macam, ada rambutnya. Coba kamu bikin patungnya, nggak usah dikasih nyawa. Artinya apa? Memang banyak hal yang memang hanya Allah yang bisa. Itu contohnya itu tadi, kandungan manusia atau rahim itu sangat rapat sekali sehingga virus pun tidak bisa masuk. Nah kenapa kemudian ibu yang punya penyakit HIV/AIDS, anaknya kemudian terkena HIV/AIDS, itu bukan karena waktu di dalam kandungan, tapi karena setelah lahir dia menyusu ke ibunya, karena susu ibunya itu mengandung virus itu gitu. Jadi kalau dia lahir langsung dipisahkan dari ibunya, dia nggak kena HIV/AIDS gitu. Begitu juga yang corona, lahir karena dia masih ada virusnya di tubuhnya, kemudian anaknya sama ibunya ini berinteraksi, akhirnya tertular gitu. Tapi di dalam rahim itu tidak itu. Nah ini mungkin syariat kok membuat Allah kok bikin belatung itu tidak najis meskipun terlahir dari itu, mungkin seperti itu. Kemudian katudil khalli fa innahu la yukhlaqu min nafsil khal bal yatawalladu minhu. Ya, jadi bukan diciptakan dari itu, tapi dia tercipta di dalam kotoran itu. Far'un qala Syarqawi wa minal istihalati inqilabud dami labanan aw maniyan aw alaqatan aw mudghatan. Termasuk perubahan itu adalah perubahan yang terjadi di dalam tubuh. Perubahan yang terjadi dalam tubuh itu juga perubahan dari najis menjadi suci. Contoh seperti darah seorang ibu berubah menjadi susu bagi anak-anaknya gitu. Itu kan jadi suci gitu ya. Atau darah menjadi susu atau darah kemudian menjadi mani. Nah, ini juga walau alam, ini yang tahu ahli biologi ya. Tapi kalau di kitab dibilangnya begini, jadi ada proses dari darah kemudian menjadi mani, ada darah menjadi susu. Au alaqatan au mudghatan, atau darah kemudian menjadi segumpal daging yang kemudian menjadi janin bayi dan seterusnya. Wangkilabul baydah farhan, kemudian telur menjadi anakan ayam itu misalnya. Wadamiz zobyah miskan, kemudian darah kijang. Kijang itu hewan kijang itu bisa berubah menjadi minyak misik karena keringatnya kijang tertentu itu kan bisa menjadi parfum yang sangat wangi itu ya. Wa tuhrul ma'i al-qalili bil mukathar. Kemudian air sedikit yang najis dicampur dengan air yang banyak itu bisa menjadi suci juga, termasuk perubahan dari suci menjadi najis. Fa innahu istihalatun 'alal ashah. Ini semuanya disebut perubahan-perubahan najis menjadi suci. Tsumma 'alam anna al-'ayan imma haywanun qala Ahmad bin Misbah wa kullu dhi ruhin natiqan kana aw ghairu natiqin makhudun min al-haya yastafi al-wahid wal jam'u li'annahu masdarun fil asal.
Kemudian ketahuilah bahwasanya materi atau barang atau benda itu ada kalanya hewan, wa imma jamadun, dan ada kalanya benda mati. Hewan itu ini kalau waktu kitab ini ditulis ini mungkin belum ada temuan-temuan seperti mikroorganisme, mikroba, bakteri gitu ya. Itu kan sebenarnya makhluk hidup juga. Jadi barang itu ada yang hidup, ada yang mati, ini maksudnya gitu. Baik itu yang punya logika ataupun tidak. Kalau hewan itu punya logika, kalau manusia kalau hewan itu tidak punya logika, kalau manusia punya logika itu. Kesadaran gitu ya. Hewan itu mungkin tidak punya kesadaran. Kalau manusia itu punya kesadaran. Wa imma jamadun, dan ada kalanya benda mati. Wa huwa ma laisa haiwanan, yaitu sesuatu yang tidak hidup. Wala asla haiwanin, dan bukan berasal dari sesuatu yang hidup. Wala juz'a haiwanin wala munfasilan an haiwanin. Titik, ini membahas maksudnya benda itu ada yang hidup, ada yang mati, itu aja. Wa imma fadhalatun, benda ada kalanya lebihan-lebihan atau sisa-sisa. Fal haywanu kulluhu tahirun illa nahwal kalbi. Semua hewan itu suci, kecuali anjing dan babi. Wal jamadu kulluhu tahirun li'annahu khuliqa limanafi'il ibad. Dan semua yang mati, yang bukan hewan, bukan sesuatu yang mengandung roh, itu semuanya suci. Ya. Semuanya suci. Lah kalau kotoran gimana? Wal jamadu kulluhu tahirun li'annahu khuliqa limanafi'il ibad walau min ba'dil wujuh kal hajar fa innahu lam yu'kal yuntafa'u bihi fil ina masalan. Berarti fudholat ini masuknya tadi kan barang itu ada 3 ya, supaya kita memahami najis dan suci itu gampang. Ada kalanya yang hidup seperti hewan-hewan. Hewan itu semuanya suci kecuali anjing dan babi. Kemudian ada kalanya jamad itu yang tidak hidup seperti batu dan lain-lain. Terus ada kalanya fudulat itu yang keluar dari yang hidup-hidup itu, seperti kotorannya, tainya, darah atau anggota tubuhnya yang terpotong itu. Nah itu itu kalau fudulat itu ada yang suci, ada yang najis. Kalau kuku misalnya dipotong dari makhluk hidup, suci. Nah, tapi kalau yang jamad, semuanya suci. Ya, yang bukan fudulat, bukan haiwan, itu semuanya suci. Mau batu, mau apa-apa, semuanya suci. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan semuanya ini adalah untuk kalian para manusia. Nah, sekarang fadhalat yang lebihan-lebihan tadi yang kayak keluar dari hewan, kotoran hewan itu. Wal fudhalat salah satu aqsamin. Fudhalat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, mastahala fi batinil haiwan ila fasadin fahuwa najisun. Sesuatu yang ada di dalam hewan, di dalam makhluk hidup itu. Seperti semua najis seperti darah itu. Wa ma la yastahilu fatahirun. Kemudian ada yang tidak berubah maka suci, seperti kal araqi min haiwanin tahir, seperti keringat dari makhluk hidup yang suci. Artinya keringat yang bukan dari anjing dan babi. Semua keringat itu suci, mau dari kerbau, manusia, mau dari apa itu keringat itu suci, kecuali dari anjing dan babi. Wa ma yastahilu ila salahin fatahirun aidan kal laban. Dan yang berubah kepada yang lebih baik itu suci. Jadi
di dalam tubuh makhluk hidup itu ada yang berubah jadi baik dan berubah jadi jelek. Berubah jadi baik itu seperti susu. Ketika apa-apa yang ada di dalam hewan kemudian keluar menjadi susu, maka susu suci gitu. Karena dia berubah jadi baik. Tapi kalau berubah jadi kotor, apa-apa yang ada di dalam hewan, makhluk hidup kemudian keluar tapi jelek, yaitu tai, itu najis gitu. Pokoknya gitu. Kalau yang keluarnya tuh berubah jadi baik, suci. Kalau keluarnya berubah jadi jelek tuh najis. Seperti iler, air liur. Karena dia dari dalam tubuh keluar, liur, jadi najis. Tapi ada catatan, kalau air liur yang najis adalah air liur yang keluar dari dalam perut. Yaitu hanya ketika tidur terbaring. Kalau tidur duduk ini enggak. Tidur duduk itu iler itu enggak najis itu. Karena dia enggak dari perut. Kalau berbaring ini. Kalau air liur yang biasa ini enggak najis. Sama sekali enggak najis. Yang najis itu yang dari perut itu. Makanya baunya pun kan beda. Kalau iler yang tidur itu pernah mencium? Nah, itu baunya beda. Nah itu najis. Tapi kalau yang air liur yang biasa ini enggak najis, sama sekali enggak najis. Itu kuncinya itu ya. Jadi fudolat yang keluar dari makhluk hidup, kalau keluarnya jadi lebih baik suci, kalau keluarnya jadi jelek najis. Misalnya kena pesok, ceret, keluar darah, najis. Karena dia enggak ada perubahan. Ya, nggak ada perubahan jadi baik ya, karena perubahannya jelek kan, jadi luka kan jelek gitu kan, ini ada yang rusak ini. Nah, itu najis darah, nanah itu najis. Nah, tapi kalau yang keluar jadi baik seperti susu. Nah, contoh lagi, walaupun lewat jalan yang najis seperti pipis itu kan jadi jelek ya, keluar jadi jelek, pipis najis. Tapi ada yang keluar dari jalan pipis tapi suci, yaitu mani, ya, sperma. Itu suci karena dia keluar jadi baik. Ya enggak baik gimana, dia bahan manusia. Bahan baku manusia kan baik gitu. Nah, dia suci begitu. Jadi prinsipnya gitu. Pokoknya yang keluar jadi lebih baik itu suci, kalau keluar jadi jelek itu najis. Terus wa'alam annal munfasil minal haywan kamaitatihi. Dan ketahuilah segala yang terpotong dari makhluk hidup itu menjadi bangkai, ya. Mau kaki kambing dipotong, mau kaki ayam dipotong, itu langsung jadi najis ketika motongnya masih keadaan hidup. Jadi nggak boleh dimakan. Memotong bagian tubuh dari hewan dalam keadaan hidup belum disembelih itu jadi bangkai, tidak boleh dimakan. Ila sya'ra makulin wasufi waburi warisya wa tahiron, kecuali kalau yang tumbuh seperti kuku, kemudian rambut, bulu, itu walaupun dipotong dalam keadaan hidup itu tidak menjadi najis ya, tidak menjadi najis ya. Ayam masih hidup, bulunya dipotong-potong, itu enggak najis ya. Kadang orang kan, loh ini kan masih hidup, bulu wol itu pabrik wol kambing itu, on the sheep. Nah itu kan masih hidup kok dipotong. Ini kalau orang yang nggak paham dalilnya dikira wah itu kan najis kok dibikin jaket itu. Enggak. Kalau rambut, bulu, kuku itu walaupun dipotongnya masih hidup itu suci, enggak najis. Berbeda dengan jari, misalnya jari kambing dipotong, jari ayam dipotong, jarinya klek, itu najis, dibuang, enggak boleh dimakan. Kaki ayam masih hidup dipotong, itu najis. Tapi kalau bulu ayam tidak najis. Itu illa sya'ra makulin asawi wa barahi wa risya wa tahirun wa syukka fi najasatihi. Walaupun ragu ini najis apa enggak najis, itu enggak najis, suci gitu aja udah. Kal mulqa 'alal kimani masalan wa huwa mawdi'ul kumamah. Seperti misalnya bulu-bulu hewan yang ada di tong sampah, ini suci apa enggak? Ya udah anggap saja suci gitulah. Yang di sampah anggap saja itu bukan dari ini. Karena itu memang bulu dan rambut itu tidak ini. Kalau anggota tubuh baru najis. Wallahu a'lam.